Dunia maya beberapa hari terakhir dihebohkan dengan kasus lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diparodikan netizen Malaysia di media sosial. Konten yang berisi penghinaan diunggah pelaku di salah satu channel YouTube. Kedutaan Besar Malaysia untuk Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Melalui situs resminya, Kedutaan Besar Malaysia untuk Indonesia akan menginvestigasi kasus ini. Pemerintah Malaysia akan memberikan tindakan tegas apabila warganya terbukti mengunggah konten hinaan kepada Indonesia. Unggahan parodi lagu kebangsaan Indonesia Raya tak hanya membuat publik tanah air geram. Beberapa pihak juga menanggapi kasus ini. Unggahan yang tidak hanya menghina lagu kebangsaan Indonesia Raya serta menghina Pancasila sebagai lambang negara juga ditanggapi Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Sunanto menyampaikan bahwa pembuat unggahan tersebut tidak bermoral karena merendahkan bangsa Indonesia. Parodi lagu kebangsaan Indonesia Raya diunggah ASEAN Channel My. Diduga pemilik channel tersebut sebagai pengunggah sekaligus pembuat parodi. Channel yang telah membuat kemarahan publik Indonesia kini tak dapat ditemukan karena diduga telah dihapus. Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia mengumumkan hasil temuan terkait penembakan Laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek. Terkait kerumunan Megabendung, pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab diperiksa penyidik di Polda Metro Jaya. Seorang ibu dan dua anaknya dievakuasi di Jalan Tol Trans Sumatera Lampung oleh polisi dan viral di media sosial. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan News Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Stefani Patricia. Kita awali News Sore hari ini dengan informasi dari Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia mengumumkan hasil penyelidikan terkait penembakan Laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek. Namun Komnas HAM belum menyimpulkan hasil temuan tersebut. Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia mengumumkan hasil temuan terkait penembakan Laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek. Dalam penyelidikannya, Komnas HAM menyatakan mereka mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan saksi dari FPI, anggota kepolisian, dokter forensik, hingga masyarakat di lokasi kejadian. Komnas HAM juga menemukan barang bukti berupa 7 proyektil peluru, bagian mobil yang rusak, 4 selongsong peluru, rekaman CCTV, dan rekaman percakapan. Meski demikian, Komnas HAM belum mau menyimpulkan dari tewasnya 6 Laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek pada awal Desember lalu. Ini di awal, ini banyak proses di sini yang belum tentu nyambung yang memang kita ambil sebelum ada berbagai informasi yang muncul di publik. Nah, ini aspek kehati-hatian. Bisa jadi semua barang ini tidak setelah nanti kita uji belum tentu juga nyambung dengan peristiwanya, tapi dipastikan ada sekian barang yang juga nyambung dengan peristiwanya. Nah, ini yang membutuhkan informasi lebih lanjut. Nah, penting untuk kami utarakan di sini karena apa? Kami belum pernah ngambil kesimpulan apapun. Jadi kalau Anda yang berita macam-macam yang sudah ngambil kesimpulan dan sebagainya, kami pastikan itu hoax. Wong ini aja kami belum melampaui, terus juga masih ada ahli yang nanti ngecek ahli forensik dan sebagainya, itu belum kami lakukan. Semoga dalam minggu ini bisa kami lakukan sehingga sesegera mungkin kami mendapatkan informasi lebih baik. Sementara terkait adanya informasi mengenai penyiksaan terhadap Laskar FPI, Komnas HAM meminta untuk mengklarifikasinya kepada penyebar informasi tersebut. Itu nanti kesimpulannya benar atau tidaknya, itu kami tidak pernah merilis soal kesimpulan. Jadi kalau ada pertanyaan apakah ada lokasi penyiksaan, kemudian benar tidaknya informasi penyiksaan atau yang lain sebagainya, silahkan tanyakan kepada yang menyebarkan, yang menulis. Kami selama ini selalu membuat pernyataan tertulis, kalau memang kemudian ada update-nya, nanti juga kawan-kawan bisa melihat. Komnas HAM juga menambahkan selama proses penyelidikan banyak pihak yang mencoba mencampur adukan antara fakta dan hoaks.
Masyarakat pun diimbau untuk tidak mudah percaya dengan kabar yang beredar sebelum hasil penyelidikan dikeluarkan secara resmi. Dari Jakarta, Hasbiyallah, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Rizik diperiksa sebagai tersangka dalam kasus kerumunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Penyidik Bareskrim Polri memeriksa Rizik Syihab di rutan narkoba Polda Metro Jaya lantaran tengah ditahan terkait kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta. Rizik diperiksa sebagai tersangka dalam kerumunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Dalam kasus ini Rizik ditetapkan sebagai tersangka tunggal karena kegiatan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat tidak memiliki susunan kepanitiaan. NS Rizik. Oh, udah nanya Rizik. Makanya Rizik juga, berarti dia tidak kepanitiaan juga. Sama yang panitia-panitia lainnya juga. Dia tidak ada kepanitiaan di sana. Dia langsung. Tidak ada kepanitiaan. Menanggapi kasus ini, kuasa hukum Rizik Syihab menyatakan pihaknya akan menghadapi proses hukum. Bahkan Ajis menyebut Rizik meminta setiap daerah melaporkannya ke pihak berwajib. Tersangka Habib Rizik di kasus kerumunan Megamendung, maka tanggapan beliau adalah silakan saja kalau perlu setiap daerah melaporkan terkait beliau tidak masalah gitu kan, lapor sebanyak-banyaknya, lapor sesukanya seperti itu. Dan akan dihadapi secara hukum juga. Akan tetapi pesan dari beliau adalah beliau rela dan mau untuk memenuhi semua proses ini. Akan tetapi beliau juga minta bahwa kasus dugaan pelanggaran HAM berat, dugaan pembantaian yang dilakukan terhadap 6 laskar FPI juga diproses secara hukum, secara adil. Pimpinan Front Pembela Islam ini dijerat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus kerumunan yang menjerat pimpinan FPI Rizik Syihab tidak hanya terjadi di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Kerumunan juga terjadi saat kedatangan Rizik Syihab di tanah air serta kerumunan di Petamburan, Jakarta. Berawal dari kedatangan Rizik Syihab ke tanah air yang disambut para pendukungnya di Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Hingga saat melaksanakan acara Maulid Nabi dan pernikahan putrinya yang mengumpulkan massa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan denda administrasi sebesar 50 juta rupiah kepada Rizik Syihab setelah dinilai melanggar protokol kesehatan saat status PSBB. Pasca terjadi kerumunan digelar pemeriksaan tes COVID-19 di Petamburan untuk mendeteksi timbulnya klaster baru. Namun polisi menegaskan tetap melakukan proses hukum atas adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Kerumunan akad nikah di Petamburan berdasarkan hasil penyelidikan sudah ditemukan adanya perbuatan pidana, sehingga hari ini naik sidik. Semua pihak yang dipandang perlu untuk dimintai keterangan akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Sejumlah pihak diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam kasus ini, Rizik Syihab sempat 2 kali tak mengindahkan panggilan polisi untuk dimintai keterangan dengan alasan sedang beristirahat. Pada panggilan kedua, Rizik hanya diwakili kuasa hukumnya. Setelah gelar perkara, polisi menetapkan status tersangka kepada Rizik Syihab atas kasus pelanggaran protokol kesehatan saat pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya hari ini memeriksa Sekjen HRS Center Haikal Hasan sebagai saksi terkait videonya yang mengaku bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Sebelumnya Haikal Hasan batal diperiksa karena reaktif COVID-19. Setelah batal diperiksa Rabu pekan lalu, Sekretaris Jenderal Habib Rizik Center Haikal Hasan hari ini mendatangi Mapolda Metro Jaya untuk diperiksa. Haikal diperiksa sebagai saksi terkait videonya yang mengaku bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Rabu lalu usai menjalani rapid test antibodi sebagai prosedur pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Haikal Hasan dinyatakan reaktif COVID-19. Pemeriksaan pun batal dilakukan. Haikal langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk melakukan tes PCR. Namun hasil tes PCR Haikal dinyatakan negatif COVID-19.
Sebelumnya, Haikal Hasan dilaporkan atas tuduhan ujaran kebencian, penistaan agama, dan penyebarkan berita bohong oleh Sekretaris Jenderal Forum Pejuang Islam Husin Syihab. Laporan terkait ceramah Haikal yang mengaku bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Saya yang kedua, lagi saya gendong, Allah panggil lagi. Namanya Salma Hanifah. Saya nangis sejadi-jadinya. Demi Allah di kubur ini, demi Allah di waktu hujan ini, tiba-tiba, enggak lama, Rasulullah datang. Dan beliau memegang tangan Umar, anak saya. Demi Allah, memegang tangan Salma, anak saya. Seraya Rasulullah berucap kepada saya, jangan takut, kata Rasulullah. Jangan khawatir, ya Rasulullah, kata Rasulullah. Salma dan Umar bersama saya. Demi Allah, saya mendengar langsung Rasulullah berkata demikian di telinga saya. Sambil megang tangan Umar. Namun Haikal mengaku pernyataan ini dilontarkan semata-mata untuk menghibur keluarga anggota FPI yang meninggal dunia. Dari Jakarta, Nadia Valerie, Yudi Richard, iNews melaporkan. Tidak mengetahui anaknya bermain di depan mobilnya, seorang ayah di Pacitan, Jawa Timur tidak sengaja menabrak anaknya. Anak yang masih berusia 3 tahun terluka parah hingga meninggal dunia. Nasib tragis menimpa Suripto, seorang sopir truk di Pacitan, Jawa Timur. Suripto tak sengaja menabrak anaknya yang sedang bermain di dekat roda mobilnya. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di Jalan Desa Dusun Tanggung, Desa Sanggrahan, Kecamatan Kebonagung, Pacitan pada Minggu sore. Di lokasi inilah Sucipto tak sengaja menabrak anaknya yang masih berusia 3 tahun. Jadi kita akan mendalaminya, tinggal nunggu dari pihak keluarga kasus ini mau dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Jadi kami menunggu keputusan dari pihak keluarga. Dugaan sementara ini faktor ketidaksengajaan. Untuk dugaan sementara akibat blind spot atau faktor ketidaksengajaan. Insiden terjadi saat Suripto, sopir truk pengangkut kayu, melintas di depan rumahnya. Dua anaknya, Riko dan Rista, yang sedang bermain di teras ingin menyambut ayahnya. Suripto sempat berbincang dengan anaknya dan akan memberikan uang jajan. Saat akan melanjutkan truknya, Suripto tak menyadari anaknya Rista masih berada di depan mobil. Pak Suripto berhenti, terus mengasih uang jajan ke Riko. Terus setelah itu ya berjalan mobil. Tahu-tahu si Riko berteriak kepada si Pak Surip bahwa adiknya terlindas mobil tadi. Ya setelah diberi tahu, antara si Riko dan ayahnya langsung membawa si Rista ke Puskesmas. Tapi sampai di Puskesmas, si Rista tidak tertolong. Jenazah korban langsung dibawa pulang untuk disemayamkan dan dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Sebelumnya kasus tewasnya seorang anak karena terlindas truk pernah terjadi di Aceh Selatan, Aceh. Diduga karena masalah keluarga, seorang anak tewas tertabrak truk yang dikemudikan ayah kandungnya. Inilah detik-detik sebuah truk yang dikemudikan seorang ayah justru melindas anaknya sendiri di Jalan Lintas Nasional Mekek Medan, Aceh Selatan, Aceh. Sang ayah mengaku tidak mengetahui saat truk yang dikemudikannya melindas anaknya. Sebelumnya ia berupaya menghindari tabrakan karena keluarganya mengadang laju truk. Diduga aksi ini terjadi karena permasalahan keluarga. Tapi anak saya tuh gimana, memang udah naasnya. Kalau saya tinggal nggak saya tinggal. Dia lari ke jalan ya? Iya, lari ke jalan, ada hujan ya. Usai menabrak, pelaku kemudian ditangkap polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pengemudi Mobar Mitsubishi diesel nomor 8765 EC warna kuning melaju dari Pulau Pidi menuju Tapak Tuan. Sesampainya di TKP Gampung Kota Baru, Kecamatan Mekek, Kabupaten Aceh Selatan, Mobar yang dikemudikan saudara Husaini diberhentikan oleh pejalan kaki atas nama Haura Aulia, yang tidak lain itu adalah anak kandung beliau, untuk memberhentikan ayahnya.
Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut, unit Laka Satlantas Polres Aceh Selatan menangkap pelaku dan menyita 1 unit truk yang dikendarainya. Sementara jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit setempat. Dari Aceh Selatan Aceh, Ihdar Ivan, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor tewas tertabrak dan tertimpa mobil angkutan umum di Deli Serdang, Sumatera Utara. Sopir angkot melarikan diri sedangkan penumpangnya terluka ringan. Warga yang melihat peristiwa kecelakaan berupaya mengevakuasi korban dari himpitan badan angkutan kota. Insiden berawal saat korban mengendarai sepeda motornya di Jalan Deli Tua, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari arah belakang sepeda motor, sebuah angkutan umum berpenumpang 1 orang melaju dengan kecepatan tinggi. Angkot menabrak korban dari belakang hingga terpental dan terhimpit badan angkot yang terbalik. Sopir angkot melarikan diri, sementara penumpangnya terluka ringan. Oh, berarti diseruduk dari belakang ya, Bang? Iya, Bang. Jadi dari belakang di jambang itu, Bang. Oh, terus angkotnya terbalik ya, Bang? Iya, Bang. Tapi nggak cuma balik nyamping aja dia, Bang. Nah, dia balik nyamping aja kan. Di situ ya ada ke tempat orang bersepeda kayak gitu kan. Itulah yang membantu mendirikan angkotnya. Kasus kecelakaan tersebut kini sudah ditangani Polsek Deli Tua. Sementara polisi memburu sopir angkot untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Seorang ibu dan 2 anaknya dievakuasi di Jalan Tol Trans Sumatera Lampung oleh polisi viral di media sosial. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.